kalau nggak memberikan surat KRPP itu segala surat apalah BTI yang segala macam. Jadi kita takut katanya kalau nggak mau ngasih mau digorok katanya. Takut mati Pak, mati cuma sekali ya. Demi memperjuangkan tanah ini, bukan ajaknya kita serakah tanah ya Pak ya, enggak. Karena kita pun bakalnya pulang ke tanah. Sampai aku mau mengikut kau nanti sampai akhir hayatku untuk menutup mata aku, tetap aku pertahankan yang di sini. Untuk sebuah jiwa yang tersesat. Waktu itu Presiden Soekarno mungkin lah ya, pemerintahan itu menyatakan bahwa jangan ditunggu di pondok-pondok, nanti kau yang nggak ada yang memberi makan katanya. Jadi kau pindah saja bekas Jepang, tanemi untuk makan kamu. Jadi digarap sama kawan-kawan ini, pindah semua ke kawasan yang mau diberikan sama pemerintah dulu lah itu. Jadi berhubung karena itu pada tahun 54 Undang-Undang Darurat Nomor 8 dikeluarkan surat KLPPT. Itu ya kita pun nggak tahu surat itu bunyinya, cuma hanya surat KLPPT Undang-Undang Darurat Nomor 8 yang mengeluarkan itu London Form. London Form itu pun kita nggak ngerti, ya mungkin bahasa Belanda, kira begitu. Nah, jadi sudah diterima, sudah digarap, sudah selama yang 54 sampai 65, nah itu dikeluarkan surat itu. Selanjutnya pada tahun 68 mulai direkayasa bahwa tanah bekas Jepang ini sudah mau diduduki oleh yang mempunyai katanya. Jadi kita orang itu sudah masing-masing di kampung yang digarap oleh masyarakat. Sudah itu ada rekayasa surat KLPPT itu disuruh mengumpulkan, katanya mau diperbaharui. Sudah dikumpul sama kelurahan, kabupaten itu pun mengumpulkan di Balai Agung, kalau dulu Balai Desa lah ya, kalau sekarang Balai Desa. Jadi apabila tidak mau ngasih surat-surat itu, dianggap kita orang PKI. Keliling semua rumah saya itu dirubuhkan. Terus saya punya ladang dikasih sama abang saya, itulah rumah saya itu diangkat ke sana. Tapi sudah nggak bisa didirikan, udah hancur, udah disodori sama traktor. Ladang mama saya, ladang mertua saya, ladang abang saya di sini. Itu berendeng-berendeng ladangnya. Jadi sudah itu. Itulah kami bertahan, kita berjuang minta tanah kita karena nggak dikasih apa dulu, kerugian sama perusahaan, kita nggak dikasih apa-apa, kita digusur macam ayam. Mendingan ayam kita dikasih tempat, dikasih kombong, ini enggak. Luasnya berapa punya Ibu? 3 hektar. Oh 3 hektar. Dan itu punya surat resmi ya? Iya dulu ada suratnya resmi, tapi karena sudah dimintai orang itu, kami udah nggak megang apa-apa Pak, karena takut nanti kalau kita bantah, awak dibunuh, anak awak nggak ada yang ngasih makan loh Pak, karena laki awak sudah di penjara. Jadi itulah mukanya ya apa-apa ya dituruti aja lah perintahnya Pak Soeharto itu.
Kan Iya. itu presidennya Pak Soeharto kan Pak. Nah, itulah itu rutin aja terus sampai sekarang ini terus di sini kami rame sama kayak Rasim ini. Terus aku dikasih tempat tinggal di ujung sana sampai sekarang. Suruh bikin gubuk, suruh nempati, suruh nanami apa yang bisa dimakan. Karena perkebunan kan aceknya sudah deki ngawak kanan kiri gitu, aceknya nakut-nakuti lah, yang mana lah. Terus ada orang yang dibawa ke kantor polisi itu, orangnya semua bersembunyi, ngintip dari rumah, masing-masing dari jauhan. Nggak mau mendekat kemari, takut mati. Kalau aku nggak takut mati Pak, mati cuma sekali kok. Demi memperjuangkan tanah ini, bukan acaknya kita serakah tanah ya Pak, yang enggak. Karena kita pun bakalnya pulang ke tanah. Tapi karena teringatnya ini anak awak ini mau taruh mana loh Pak? Mau ditempatkan di mana? Kalau dikasih pun 5 rantai itu 1 orang. Kalau untuk orang 3, orang 4 sudah bisa Pak. Itulah yang kami perjuangkan, itu bukan perjuang itu untuk siapa-siapa, untuk anak. Awak ini udah tua, sudah kusur kayaknya umurnya, berapa hari lagi lah ya. Tapi itulah yang diperjuangkan ini cuma anak awak, cucu awak gitu. Sudah bodoh, nggak sekolah, nggak ada pendidikan dulu. Sekarang mau digusur lagi, ya biarlah. Aku bilang kalau digusur ya digusur. Ya ikut berjuang lah. Kami tergusur, tertindas sampai sekarang ini. Dulu mintanya nggak ada secara hukum, mintanya dengan secara paksa. Tanaman yang mau dimakan aja nggak boleh kita ambil, yang mengambil mereka. Jadi macam mana kita melawan? Zaman tahun itu, waktu itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Moncong laras panjang yang menghadapi kepala kita. Baju-baju loreng yang menghambat kita, yang memukul kita seperti menghalau binatang. Bukan ada lagi manusia. Kalau dia menghalau manusia kan pasti ada harga dirinya manusia. Bu, Pak, silakan berangkat dari sini begitu. Ini enggak. Kita pertahankan tanaman kita yang untuk makan sehari-hari aja pun enggak boleh. Hanguslah jadi debu. Kita ya bertahun-tahun kita menunggu hasil pangan kita, tapi pangan kita habis begitu aja. Ibu nanam apa dulu? Ya nanam padi, bengkoang, timun, tebu, palawija lah semua Pak yang di sini nih. Itulah yang akan kami jual untuk makan, untuk menyekolahkan anak-anak. Tapi lantaran kami ini digusur tanahnya, sekarang udah nggak bisa nyekolahkan anak. Tanah udah nggak ada. Sekarang ini tempat tinggal kami pun masih numpang pada sama orang tua. Setua ini saya nggak punya rumah. Setua ini saya masih sengsara. Mau kemana lagi lawak. Jadi adalah hak saya, inilah yang akan saya perjuangkan. Suami saya punya hak, saya juga punya hak. Inilah yang akan kami perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Walaupun macam mana diintimidasi sama perkebunan gini-gini, kami nggak peduli. Yang penting kembalikan kampung kami yang dulu. Kalau kampung kami dikembalikan oleh mereka, kami pun nggak akan ganggu sama orang kebun. Kami pun bukan meminta, bukan merampas tanah kebun. Yang kami minta ini hak kami sendiri. Mintanya susah, ngambilnya gampang. Tolong kembalikan tanah kami yang 6 desa, jumlahnya 3.000 hektar. Saya mohon sekali, saya minta ampun, minta mohon sembah saya kepada Pak Jokowi. Kembalikan tanah kami, kembalikan kampung kami yang 6 desa untuk rakyat yang tergusur. Saya ini termasuk yang pertama tergusur, tertindas, dan teraniaya.
di Sumatera Utara yang banyak kebun ya. Memang ketika masih kehutanan sendiri itu relatif sulit menangani karena kan perkebunan itu wilayah penanganannya di pertanian. Tetapi setelah kita bicara lingkungan, maka sebetulnya seluruh aspek yang pada dasarnya kita nilai merusak itu akan menjadi tanggung jawabnya kementerian ini. Jadi bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi saya percaya Sumatera Utara termasuk yang cukup kritis dalam konflik lahan, dan itu sudah saya ikuti sejak saya Sekjen Depdagri di Komisi 2 DPR, dan sekarang juga saya lihat dinamikanya masih kencang gitu. Di lapangannya juga masih sangat dinamis. Kita sedang tangani secara konseptual dan terpadu. Saya kira yang paling penting kalau udah bicara penegakan hukum ini sih keterpaduan. Ada beberapa pengusaha kelapa sawit kemarin yang menyampaikan protes karena lahan mereka yang sudah ada sertifikasi ternyata masuk dalam register kehutanan sendiri. Oh, kalau itu kita harus uji sama-sama, kita harus lihat di tata ruangnya, kita harus teliti barang aja petanya. Oleh karena itu memang kan pemerintah mendorong untuk ada satu peta. Dan memang saya kira kelemahan kita selama ini adalah setelah kita beri izin, itu swasta tidak diikuti dengan baik, melangkah selanjutnya seperti apa gitu ya. Tidak disupervisi dengan baik, tidak diawasi dengan baik. Dan sekarang kita udah harus lain melangkahnya. Sebenarnya ini adalah salah satu bukti bahwa memang dulu ini adalah tanah masyarakat di daerah sekitar Padang Alaban. Kuburan ini membuktikan bahwa ini dulu adalah desa yang pada peristiwa tahun 69-70 itu ada proses peristiwa pengusiran orang secara paksa. Nah, kemudian bagaimana masyarakat itu dipaksa untuk meninggalkan desa mereka dengan intimidasi seperti todongan senjata, laras panjang, kemudian ada intimidasi pembunuhan, kemudian ada penghilangan orang secara paksa. Nah, fakta ini sebenarnya tidak ada yang bisa pungkiri, ya. Fakta ini tidak ada yang bisa pungkiri adanya peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa itu. Nah, kita ketahui bahwa proses pengusiran orang secara paksa itu memang menjadi bagian proses pelanggaran HAM berat. Dia masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori berat, karena di kejahatan kemanusiaan tersebut ada beberapa tindakan sebagaimana yang Komnas HAM sendiri pada tahun 2012 menyatakan bahwa proses pengusiran orang secara paksa, pembunuhan, penghilangan orang itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Nah, kali ini masyarakat di sekitar Padang Alaban yang dulu desanya diusir secara paksa itu mengalami praktek tersebut. Sehingga kita semua berharap bahwa negara dalam konteks hari ini hadir untuk memenuhi hak-hak korban sebagai korban pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini konteks crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian memang secara spesifik bahwa hak atas tanah itu juga bukan tersebut sebagai hak asasi manusia, tetapi memang ketika negara abai, ketika negara tidak memenuhi hak-hak warga negara soal hak atas tanah misalnya, nah itu akan tercerabut hak asasi manusia yang lainnya. Bagaimana hak ekonomi, sosial, budaya itu juga banyak tercerabut ketika negara tidak hadir. Sejatinya sebenarnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri sudah dijelaskan bahwa setiap
orang, laki-laki maupun perempuan, mendapat hak yang sama untuk bisa mendapatkan alasan atas tanah itu untuk kepentingan dirinya ataupun keluarganya. Nah, kita ketahui sendiri sebenarnya dalam proses pengusiran orang secara paksa ini, masyarakat ini banyak dituduh terlibat dalam sebuah partai terlarang pada masa itu, Partai Komunis Indonesia. Kemudian siapa yang diduga terafiliasi dalam partai tersebut itu justru mendapatkan imbasnya. Jadi stigma, cap buruk bahwa mereka adalah orang yang terlibat dalam proses organisasi atau partai tersebut ini dijadikan pembenaran untuk bisa mengambil alih tanah masyarakat yang sejak awal memang sudah dikuasai dan sudah memiliki kepemilikan asli. Awalnya sebenarnya kalau merujuk dari penuturan dan juga upaya untuk berkomunikasi lah dengan banyak orang, faktanya adalah fakta yang muncul dari pernyataan banyak orang, ketika itu perusahaan adalah perusahaan sawit yang ketika itu memang namanya Plantagenet ketika itu. Tahun berapa, Bang? Plantagenet itu sebelum tahun 1970. 1970 mereka bernama Plantagenet dan ada juga perusahaan yang lainnya namanya Sumcama ketika itu. Nah, dua perusahaan ini bagaimana kemudian bersatunya itu kan kami juga belum begitu mengerti proses itu. Tapi secara pasti bahwa ketika itu yang melakukan upaya untuk mengusir, intinya praduganya, dugaannya adalah mengusir ketika itu adalah Plantagenet gitu. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari ada selembar surat yang memang diedarkan oleh waktu itu bernama Hildebrand. Dia yang petinggi dari PT Plantagenet yang memberikan bahasa mereka adalah ganti rugi tanah seluas 3.000 hektar di wilayah yang lainnya kayak gitu. Selain desa yang memang mereka yang sudah diusir oleh perkebunan. Nah, dalam proses pengusiran pun memang disampaikan oleh banyak kawan juga keterlibatan polisi maupun orang perkebunan. Bahasanya ketika itu perkebunan, orang-orang yang bekerja di kebun itu di situ aktif gitu. Di situ aktif terlibat dalam proses penggusuran itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan, saya kira keterlibatan perusahaan memang cukup aktif mereka di dalam proses itu. Dugaannya demikian gitu ya. Karena kenapa? Karena perusahaan pun tidak PT Smart sekarang yang bernama PT Smart sekarang dia selalu menutupi proses penggusuran itu bukan PT Smart yang melakukan itu, tapi PT Plantagenet. Tapi dalam historis yang mereka, dalam sejarah yang mereka buat, PT Plantagenet menjadi dasar mereka untuk menjadi sebuah perusahaan besar saat ini. Yang awalnya di tahun 1970 mereka kan bernama Sinarmas, yang kemudian berkembang menjadi perusahaan multinasional yang besar, dan kemudian mereka membuat beberapa cabang, dan salah satunya adalah PT Smart Corporation selain Asian Pulp and Paper dan lain sebagainya. Artinya memang keterlibatan PT Plantagenet sebagai ketika itu ya, itu menjadi semacam dia basicnya PT Smart ketika itu. Dan menurut penuturan banyak orang maupun yang bekerja di sini, disinilah awal kemudian kualitas tanaman sawit itu menjadi basic bagi pertumbuhan Sinarmas menjadi perusahaan yang besar, yaitu di Padang Labuan Batu Utara, yang dulunya belum Labuan Batu Utara, masih mengikuti Labuan Batu Induk ketika itu gitu ya. Nah,
bagaimana keadaan masyarakat di dalam proses eksekusi itu? Sebenarnya masyarakat tidak tidak menerima proses itu. Kenapa tidak menerima gitu ya? Karena secara fakta gitu ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan beserta pemerintah ketika itu memang cenderung memaksakan kehendaknya agar masyarakat yang di 6 desa itu ya, Sidomulyo, Panigoran, Karanganyar, terus kemudian Sidodadi, Aikorsi kayak gitu, dan beberapa Sidomukti juga salah satunya, itu untuk meninggalkan lokasi ini ya, agar agar mereka bisa mengembangkan bahasanya, bisa mengembangkan produksinya sebagai sebuah perusahaan. Tapi masyarakat tidak menerima hal itu. Itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu, protes di tahun 1970, itu protes yang pertama kali dilakukan oleh Pak Junta ketika itu ya, oleh Pak Junta. Tapi dalam keadaan tertekan juga dalam situasi politik ketika itu, karena siapa yang bersuara ketika itu dituduh sebagai organisasi terlarang ataupun partai terlarang. Nah, itu yang bikin kemudian masyarakat nggak berani untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk melakukan perjuangannya gitu ya. Nah, itu faktanya. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat tidak menerima hal itu. Dan itu juga dibuktikan dengan kondisi saat ini, bagaimana masyarakat juga melakukan upaya mengembalikan kembali semangat desa yang dulu pernah hilang ya, yang dulu juga banyak orang mengungkapkan sebagai desa yang luar biasa swasembadanya itu ya, dengan tanaman pangan yang luar biasa, dengan disediakannya 2 gerbong kereta api yang mengangkut hasil pangan dari sini sampai ke Rantau Prapat. Itu menunjukkan betapa luar biasanya kedaulatan pangan ketika itu yang dikembangkan oleh masyarakat tanpa keterlibatan perusahaan sama sekali. Dan perlu jadi catatan juga, masyarakat ketika itu tidak melakukan perluasan apapun ke wilayah perusahaan. Memang ada wilayah perusahaan Plantagen AG, PT Sumcama, cuman masyarakat tidak melakukan perluasan ke sana. Mereka berdiri sendiri dia dengan berapa ribu hektar tanah mereka, tapi masyarakat juga berdiri sendiri dengan desa yang mereka bangun dari tahun 1945 setelah kemerdekaan itu kayak gitu. Dan perlu diduga memang keterlibatan perusahaan sangat aktif di dalam proses bagaimana masyarakat bisa terusir dari desanya, dan juga diikuti dengan tindakan-tindakan pembunuhan dan penculikan, sampai kemudian juga bahasa-bahasa justifikasi itu semacam pelabelan bagi masyarakat di sini sebagai orang-orang yang terlibat dalam partai yang terlarang ketika itu, atau ketika itu yang ditentang adalah Partai Komunis Indonesia kayak gitu. Ya, Abang menyebutkan tadi perusahaan diduga terlibat, artinya Plantagen AG yang sekarang berubah menjadi Smart. Iya. Benar? Iya. Saya sendiri yang ketika itu juga ambil bagian dalam proses masyarakat mengumpulkan dokumen sejarah, bahkan kemudian fakta-fakta sejarah tentang desa yang hilang dulu ya, desa yang pernah hilang, menemukan memang PT Plantagen AG atas nama Hildebrand ketika itu, pimpinan perusahaan, itu menerbitkan surat yang berisi surat ganti rugi tanah. Nah, perlu jadi catatan, kok surat ganti rugi tanah gitu. Padahal masyarakat tidak menerima bahwa posisi desa mereka itu hilang, mereka dipindahkan itu kan tidak begitu saja menerima gitu ya. Tapi karena memang ada konstruksi dipaksa untuk meninggalkan lokasi itu dengan alasan ganti rugi Rp900 dan sebagainya, tapi faktanya masyarakat tidak menerima itu. Tapi kenapa perusahaan menerbitkan surat itu? Kalau memang negara saja yang terlibat dalam proses itu, ya, kan tanda tanya kemudian kita, kenapa kok cuma apakah negara saja yang terlibat di situ? Saya kira tidak. Itu keterlibatan perusahaan sangat besar dalam proses pengusiran desa ini. Ya. Dari mana? Dari surat yang diedarkan oleh Hildebrand itu salah satu buktinya. Dan yang kedua, fakta sejarah yang menyatakan bahwa orang-orang kebun, terus kemudian juga satpam kebun, perangkat-perangkat desa yang ketika itu juga ditunjuk dari orang-orang yang dekat dengan perkebunan, itu menunjukkan fakta bagaimana konstruksi, bagaimana tatanan itu disusun agar kemudian memaksa masyarakat pada umumnya untuk meninggalkan lokasi desa yang mereka telah. Saya kira patut diduga memang mereka melakukan itu. Gitu ya. Kenapa sebuah tindakan 6 desa yang begitu luas dengan jumlah penduduk 2040 kepala keluarga itu bisa diusir, ya, bisa diusir dengan kekuatan bulldozer. Bulldozer dari mana pertanyaannya?
bulldozer, terus kemudian bagaimana mengerahkan tenaga buruh itu, tenaga komando aksi ketika itu, organisasi-organisasi massa yang memang cenderung secara politik digunakan untuk memukul kelompok tertentu, gitu, organisasi tertentu. Itu kan bukan biaya yang murah, gitu. Itu biaya yang mahal. Untuk meratakan tanah seluas 3.000 sekian hektar, gitu ya, itu kan bukan perkara yang mudah kalau hanya menggunakan tenaga manusia. Tenaga mesin itu kan menggunakan biaya. Dan negara ketika itu dalam kondisi darurat. Negara dalam kondisi darurat, nggak mungkin mereka tiba-tiba kemudian buat rencana pendanaan, mereka kemudian melakukan eksekusi. Ini biaya untuk bulldozer sekian kan nggak mungkin. Biaya yang cepat yang ada itu dari perusahaan. Mungkin logika sederhana yang terbangun seperti itu. Dan memang ya banyak masyarakat juga mengungkapkan keterlibatan perusahaan luar biasa dalam proses eksekusi itu. Karena mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa? Tanah yang dulu pernah swasembada pangan itu bisa menjadi milik mereka, dan ternyata dari Padang Halaban inilah mereka menjadi perusahaan yang besar, Sinarmas Corporation. Nah ini tanahnya sampai ujung sana Bagas Pasar itu ke sana, dan sekarang menjadi kelapa sawit. Dulu desa ini namanya apa, Mbah? Desa Pondok Roni. Pondok Roni? Iya. Luasnya berapa besar? Luasnya sekitar 250 lah. Hektar? Iya. Oh, sekarang nih bagaimana? Sekarang kita nggak menempati, dijadikan kebun PT Smart. Sudah sebelum penggusuran 9 sudah ada anaknya meninggal dikubur di sini. Inilah tanda dulu bekas kampung. Kampung Pondok Roni juga ini. Pondok Roni? Iya. Sama sumur itu tadi. Pondok Roni Panigoran kan, Mbak? Pondok Roni Panigoran. Ini bagian Panigoran. Kalau yang Panigoran itu desa ya, Mbak? Panigoran ya nama kampung dulu lah. Desa. Nah, desa. Nah, jadi yang sebagian ada di Sidomulyo, Karanganyar, Purworejo, Kartosentono, Blok M. Itu semua sekarang sudah jadi sawit, Mbak? Semua sudah jadi sawit. Cuma hanya orangnya yang dikumpulkan itu di dekat stasiun, dipersempit. Ya, tanah itu tanah masyarakat, tapi dipersempit, entah satu orang, satu rantai lah kira-kira, yang buktinya sekarang udah rapat orang. Soal jalan waktu itu hanya cuma jalur lintas ke stasiun ya cuma ini. Terus sekarang sudah di penggusuran ini dirombak sama orang itu dirajang-rajang, yang biasanya ini kampung, dan ini juga. Yang sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya ini masih perkebunan. Jadi sekarang untuk jalan masuk yang ke kampung menuju misalnya ke Pondok Roni, ya kita pun sendiri sudah bingung karena sudah dilurus-luruskan sama orang ini
Ya kalau dulu tanda ini bekas kampung, ini kuburan, ini sumur, ini macam dulu, maka kita mencarinya pun agak sulit karena sudah dirombak-rombak tanah apa pasarnya ini. Jadi waktu itu agak dekat pasar, sekarang jauh pasar. Nah, tanda yang ada di setiap pohon, setiap sudut dari perbatasan antara jalan dengan perkebunan, ya, jalan perkebunan. Nah, ini menunjukkan luasan dari lokasi tanaman ini, tanaman dengan usia ini, ya, di sekitar usia 8-10 tahun ya Mbak ya, ini ya, 8-10 tahun. 10 tahun usia tanaman ini luasannya sampai 26,44 hektar. Nah, perbatasannya dengan tanaman yang lainnya dengan usia yang berbeda kayak gitu ya. Nah, itu di tiap lokasi tanah ini itu dibatasi dengan jalan. Jadi ada jalan-jalan yang dibuat sama perkebunan itu dipotong-potong kayak gitu ya, dan ini sebagai perbatasan dengan wilayah yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau dulu memang sebelum ada perkebunan ini jalannya masih jalan biasa masyarakat kayak gitu ya, jalan setapak, jalan yang dibuat sama mereka kayak gitu. Tapi sekarang dengan adanya perkebunan semuanya sudah berubah gitu ya, menjadi lebih tertata kayak semacam peta-peta ladang gitu ya, peta-peta ladang yang itu dibuat sama perkebunan untuk salah satunya juga indikasinya mengaburkan desa yang sebelumnya ada. Gitu ya. Itu indikasi yang ditangkap dari proses ini gitu. Buktinya juga beberapa kuburan yang dulu pernah ada di pinggir jalan, sekarang juga mulai ada beberapa yang hilang kayak gitu ya. Seperti kuburan anaknya Mbah Rasim tadi ya, itu sempat hilang ya, dari lokasinya di daerah Pondok Lawas ini. Nah, ini yang salah satu kenapa indikasi itu yang juga menunjukkan etikat perusahaan yang kurang baik ya dalam proses bagaimana menegakkan atau memberikan haknya masyarakat. Anakku, aku tidak bisa memberi apa-apa. Hanyalah bunyi genderang perang kabar dari ayahmu. Saat ini aku berada di persimpangan jalan. Apakah aku harus memilih berjalan di atas kebenaran ataukah kedamaian? Ternyata aku memilih kebenaran. Biarpun kebenaran itu penuh darah dan nanah. Apalah arti kedamaian kalau hanya menjadi budak di negeri sendiri? Anakku, kalian tidak boleh menjadi budak di negeri sendiri. Mereka sengaja memberikan mimpi tentang kedamaian. Sementara kebenaran telah dirobek-robek. Jiwa dan raga kita telah dicabik-cabik, terbuang dalam lautan debu yang sangat hitam. Anakku, biarpun aku rindu untuk memelukmu, rindu untuk membelaimu, rindu untuk menumpahkan kasih sayang. Namun, aku relakan kerinduan ini untuk tetap berjuang. Apabila di tengah padang terdengar suara genderang, di sanalah ayahmu mengangkat pedang. Anakku, apabila aku harus mati nanti, dengarlah kata-kataku ini. Kebenaran tidak akan pernah terwujud kalau tidak kita rebut.